bukankah antum bisa menerima kekekalan atau panjangnya umur Azazil alias iblis? Bukankah iblis Allah panjangkan umurnya? Cuma dengan mengatakan Rabbi, dia tidak perlu minum ma'ul haya. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai yang menciptakanku, wahai yang mengaturku, wahai yang mematikan, menghidupkanku. Itulah makna Rabb. Rabbi. Ya wahai Tuhanku, wahai Rabbku. Anzirni, tangguhkan hidupku, panjangkan hayatku sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Bagaimana mungkin seorang yang katanya berakal cerdas, mukmin akil, mukmin yang berakal cerdas, mukmin yang faqih, tapi tidak bisa menerima panjangnya umur Sayyidina Al-Khidir, tapi bisa menerima panjangnya umur iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidil wujud, sayyidil qaunain, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidana Balia. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, dulu kita pernah membahas apakah sosok Khidir atau Khadir atau juga disebut dengan Balya ibn Mulkan itu sosok yang real atau sosok khayali dongeng belaka. Kita sudah sebutkan bahwa sosok itu sudah ada semenjak zaman Zulkarnain. Lalu kemudian Nabiullah Musa, bayangkan teman-teman, Nabiullah Musa seorang rasul, seorang yang punya akses berkalam-kalam dengan Allah, itu masih diperintahkan belajar kepada Nabi ini, Nabi Khidir. Dan kita juga sudah membahas bahwa Nabi Khidir ini kenapa Allah panjangkan umurnya? Karena Allah izinkan, sebagaimana dalam riwayat tentang Zulkarnain, meminum ma'ul hayat. Ma artinya air, hayat artinya kehidupan. Air kehidupan, life, water. Air kehidupan. Air ini sebenarnya air surga, yang di situ ada pancaran cahaya, sifat hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya simbolis sebenarnya. Siapa yang meminumnya, maka dia telah mendapatkan hayat yang abadi di sisi Allah. Jika dia tidak menginginkan kematian, dia tidak akan mati. Itulah Sayyidina Al-Khidir alaihissalam. Apakah sulit untuk kita menerimanya? Ya salam. Sahabat-sahabat dengan Allah, bukankah antum bisa menerima kekekalan atau panjangnya umur Azazil alias iblis? Bukankah iblis Allah panjangkan umurnya? Cuma dengan mengatakan Rabbi, dia tidak perlu minum ma'ul haya. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai yang menciptakanku, wahai yang mengaturku, wahai yang mematikan, menghidupkanku. Itulah makna Rabb. Rabbi. Ya wahai Tuhanku, wahai Rabbku. Anzirni, tangguhkan hidupku, panjangkan hayatku sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Bagaimana mungkin seorang yang katanya berakal cerdas, mukmin akil, mukmin yang berakal cerdas, mukmin yang faqih, tapi tidak bisa menerima panjangnya umur Sayyidina Al-Khidir, tapi bisa menerima panjangnya umur iblis. Sungguh aneh. Bagi saya ini sangat aneh. Jika kita belajar ilmu akidah, ada yang disebut dengan jaiz akli. Jaiz secara akli. Jaiz secara boleh, mungkin saja secara akal. Dan ini juga jaiz secara nakli. Jaiz secara nakal, periwayatan, baik riwayat yang sahih ataupun yang tidak sahih. Mungkin antum akan bertanya, kalau begitu seharusnya Nabi jadi sahabat Nabi. Betul. Silakan buka kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau memasukkan nama Balya bin Mulkan atau Khidir alaihissalam ke daftar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah seorang sahabat Nabi. Bahkan dalam satu riwayat, Nabiullah Muhammad SAW mengatakan, engkau adalah abdal. Karena setiap Nabi, Rasul di zamannya adalah ghaus, adalah pemimpin para nabi-nabi yang lain, para aulia-aulia. Maka di zaman Nabi Muhammad, beliaulah al-ghausnya. Pemimpin para wali dan nabi. Tapi tidak ada lagi nabi setelah itu.
Dengan begitu, maka jabatan kenabiannya sudah ditanggalkan. Tapi kemudian yang dipakaikan kepada Sayyidina Khidir adalah jabatan kewaliannya. Inilah penobatan dari Nabi Muhammad SAW. Maka jangan heran jika kemudian ulama kita berbeda pendapat, dan itu perbedaan biasa, jangan dibawa serius. Apakah Khidir itu nabi ataupun wali? Yang mengatakan dia nabi itu adalah Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Jika engkau mengatakan Khidir itu bukan seorang nabi, bagaimana mungkin engkau berpikir seorang Nabi Musa berguru kepada seorang wali? Nanti orang akan berpikir, al-wali afdal wa a'la minan nabi. Wali lebih tinggi, lebih afdal daripada nabi. Ini kan berbahaya. Maka Imam Nawawi cut kalam itu. Tapi Imam Al-Qushairi mengatakan apa? Nabi Khidir alaihissalam atau Balya bukanlah seorang nabi, tapi dia seorang wali. Maka kita bisa menggabungkan, menjamak dua ini secara ruhani. Yang dipandang oleh Imam Nawawi adalah nubuat beliau sebelum Nabi Muhammad SAW. Adapun yang dipandang oleh Imam Qushairi adalah walayah kewalian beliau setelah muncul Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi adab kita kepada beliau tetap mengatakan Nabi Khidir. Karena walaupun bukan lagi sebagai seorang nabi, tapi pemimpin para wali, tapi beliau pernah jadi nabi. Kita kalau ketemu Pak Wali Kota mantan, kita tetap manggilnya Pak Wali. Begitu juga Nabi Khidir alaihissalam. Sahabat-sahabat karena Allah. Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Berarti boleh kita sebut Sayyidina Al-Khidir Syekhul Anbiya, gurunya para nabi. Zulkarnain itu dalam rumusan ilmu-ilmu kisah-kisah para nabi, sebenarnya beliau termasuk nabi, tapi bukan rasul. Makanya beliau kemudian punya akses mendapatkan ilham-ilham atau wahyu-wahyu ilahiyah dan berkawan dengan seorang nabi. Itu seorang Zulkarnain yang disebut Alexander the Great. Lalu beliau membersamai Nabi Musa. Dan itu berlanjut sampai hari ini. Jika kita bertemu wali-wali Allah, mereka biasa menceritakan hal ini. Apakah ahli hadis ada yang mengaminkannya? Ada yang menolak? Juga ada. Sederhana sekali, tadi Imam Ibnu Hajar, Imam Al-Iraqi menerimanya. Tapi Ibnul Jauzi tidak menerimanya. Pandangan Ibnul Jauzi ini, mungkin ini pandangan awalnya sebelum bertemu Syekh Abdul Qadir Jilani. Pandangan awal ini kita tidak mendengar revisinya. Mungkin beliau menulis revisinya, tapi risalahnya tidak sampai kepada kita. Ini dibantah kemudian oleh Imam Al-Arif Billah Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Lataiful Minan. Sahabat-sahabat karena Allah, Nabi Khidir masih mengajari orang-orang secara personal seperti Nabi Musa secara personal. Maka dulu dalam silsilah Thariqah Naqsyabandiyah misalnya ada Syekh Abdul Khaliq Ujdawani. Itu diajarkan zikir khafi, zikir lembut oleh Nabi Allah Khidir. Meskipun beliau punya guru yang mengajarkan zikir sebelumnya, Yusuf Al-Hamadani, yang merupakan juga guru dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir juga sering bercerita pertemuannya dengan Nabi Allah Khidir. Nabi Khidir ini berarti juga seorang sahabat Nabi, ilmunya dari Nabi Muhammad SAW. Maka jika kita mengatakan semua tarekat pasti melalui jalur Nabi Khidir, bukan berarti ini bertentangan dengan sanad kita kepada Nabi Muhammad. Bukan. Ungkapan ini justru menunjukkan bahwa semua tarekat itu Khidiriyah. Awalnya, asalnya. Kemudian berkembang menjadi tarekat wirid semata. Tidak lagi tarekat ma'rifat. Maka akhirnya tarekat itu menjadi lebih eksklusif, lebih tertutup. Padahal awalnya terbuka dan dinamis. Bisa berubah, bisa bertambah, bisa berkurang amal-amalannya. Sahabat-sahabat dengan Allah, jadi ungkapan kita, semua tarekat bersumber dari Nabi Khidir, artinya semua tarekat berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.